Malam itu, aku terbangun bukan di kamarku, melainkan di sebuah lorong gelap dengan dinding berukir simbol kuno. Udara terasa dingin dan lembab, membawa aroma tanah basah yang aneh. Saat itu aku tahu, sebuah perjalanan besar telah dimulai. Selamat datang di Pelita Tidur. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share cerita ini agar lebih banyak orang bisa ikut hanyut dalam dunia misteri malam ini. Cahaya remang-remang dari sebuah obor kuno menerangi dinding batu di hadapanku. Tanganku bergetar saat menyentuh ukiran-ukiran yang terpahat dengan sempurna. Simbol-simbol itu aneh, seperti heliks DNA yang saling bertaut, namun bercahaya dengan sinar keemasan yang lembut. Saat ujung jariku menyentuh salah satu ukiran, seluruh simbol itu berpendar semakin terang. Seperti ada energi yang mengalir dari dalam batu itu langsung ke dalam tubuhku. Sensasi hangat menjalar dari ujung jari, naik ke lengan, kemudian berhenti tepat di dadaku. Apa yang terjadi padaku? Bisikku pada kesunyian lorong itu. Eko suaraku bergema panjang, seolah lorong ini tidak memiliki ujung. Tapi yang lebih aneh lagi, eko itu terdengar seperti berbisik kembali padaku. Yang kau cari ada di dalam dirimu. Aku mundur selangkah, jantung berdegup kencang. Ini pasti mimpi. Harus mimpi. Tapi mengapa semua ini terasa begitu nyata? Mengapa setiap simbol di dinding ini seolah memanggil namaku? Di ujung lorong, aku melihat cahaya yang lebih terang. Langkahku bergema di lantai batu yang licin karena embun. Setiap langkah terasa berat, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang berusaha menahanku. Tiba-tiba, bayangan panjang muncul di dinding. Bukan bayanganku. Bayangan itu bergerak sendiri, seolah memiliki kehidupan. Semakin aku melangkah maju, semakin jelas bentuknya, siluet manusia, tapi berbeda. Dalam keheningan yang mencekam, suara itu datang lagi. Bukan dari eko kali ini, melainkan langsung dari bayangan itu. Berapa lama lagi kau akan lari dari dirimu sendiri? Tubuhku membeku. Suara itu familiar. Seperti suaraku sendiri, tapi lebih dalam, lebih bijaksana. Setiap sel dalam tubuhmu menyimpan kekuatan yang belum pernah kau bayangkan. Setiap helai DNA-mu adalah perpustakaan kebijaksanaan kuno. Tapi kau memilih untuk tidur, untuk hidup dalam keterbatasan yang kau ciptakan sendiri. Bayangan itu mulai mendekat, bukan dengan berjalan, melainkan mengalir seperti asap. Aku ingin berlari, tapi kakiku terasa tertancap di lantai batu. Ikuti aku, jika kau berani menemukan siapa engkau sebenarnya. Bayangan itu menghilang, meninggalkanku sendirian dengan denyut jantung yang belum mereda. Di tempat bayangan itu berdiri terakhir, aku menemukan sesuatu yang berkilau di lantai. Sebuah kunci. Bukan kunci biasa. Kunci itu terbuat dari logam keemasan yang hangat saat disentuh. Bentuknya unik, seperti heliks DNA yang dililitkan menjadi gagang kunci, dengan ujung yang berbentuk mata. Saat ku genggam, kunci itu bergetar halus, seolah memiliki denyut nadi sendiri. Energi yang sama seperti tadi mengalir dari kunci itu ke tanganku. Tapi kali ini lebih kuat, lebih hidup. Dalam sekejap, gambaran-gambaran aneh melintas di benakku. Laboratorium canggih dengan tabung-tabung berisi cahaya. Manusia-manusia dalam jubah putih yang bermeditasi di sekeliling struktur DNA raksasa. Cahaya keemasan yang keluar masuk dari tubuh mereka.
mengubah helix genetik menjadi sesuatu yang lebih. Visi itu menghilang secepat datangnya. Aku terengah-engah, keringat dingin membasahi dahiku. Kunci ini, bisikku sambil menatap benda ajaib di tanganku. Kunci untuk apa? Seolah merespons pertanyaanku. Cahaya lembut muncul di ujung lorong. Bukan cahaya alami. Cahaya itu berpulsasi dengan ritme yang sama dengan denyut kunci di tanganku. Aku tahu, ini adalah undangan. Undangan untuk memulai perjalanan yang akan mengubah segalanya. Cahaya itu membawaku ke sebuah ruangan yang membuatku terpana. Perpustakaan. Tapi bukan perpustakaan biasa. Rak-rak tinggi menjulang hingga langit-langit yang tak terlihat ujungnya. Buku-buku tua dengan sampul kulit yang kusam berjejer rapi. Namun, setiap kali aku mendekat, huruf-huruf di sampulnya berpendar dengan cahaya keemasan. Udara di sini berbeda. Terasa kental dengan energi pengetahuan. Seolah setiap molekul udara mengandung kebijaksanaan yang menunggu untuk diserap. Aku mengambil satu buku secara acak. Sampulnya bertuliskan, kode tersembunyi dalam diri mengaktifkan DNA spiritual. Saat kubuka, halaman-halaman itu tidak berisi huruf biasa, melainkan simbol-simbol yang sama dengan yang kulihat di dinding lorong. Tapi anehnya, aku bisa memahami artinya. Seolah ada bagian dari otakku yang selama ini tertidur, kini mulai terbangun. Setiap manusia terlahir dengan potensi genetik yang luar biasa. Tulisan itu seolah berbisik langsung ke dalam pikiranku. DNA bukan hanya cetak biru fisik. Ia adalah perpustakaan energi dan informasi yang bisa diakses dan diubah melalui kesadaran. Hatiku berdegup kencang membaca kalimat berikutnya. Meditasi adalah kunci. Pikiran yang terfokus dan niat yang murni dapat mengubah ekspresi genetik, mengaktifkan gen-gen yang mendukung kesehatan, vitalitas, dan bahkan kemampuan spiritual yang selama ini tersembunyi. Di sudut perpustakaan, aku menemukan sebuah cermin besar dengan bingkai emas yang rumit. Tapi ini bukan cermin biasa. Permukaannya berkilau dengan lapisan cahaya yang bergerak seperti air saat aku berdiri di hadapannya. Yang kulihat bukan pantulan diriku, melainkan sosok lain yang wajahnya mirip denganku, tapi terluka. Sosok itu penuh luka-luka gelap yang seperti retak-retak pada porselain. Matanya kosong, tanpa cahaya. Dan dari mulutnya keluar asap hitam yang membentuk kata-kata. Ini adalah dirimu yang sebenarnya. Dirimu yang rusak. Dirimu yang tidak layak untuk berubah. Aku mundur. Tapi sosok itu semakin jelas. Luka-luka di tubuhnya mulai berdarah. Darah hitam yang menetes ke dasar cermin. Kau pikir meditasi bisa mengubahmu? Kau pikir DNA-mu bisa diaktifkan? Lihat dirimu. Kau tidak lebih dari kumpulan kegagalan dan ketakutan. Tapi kemudian, kunci emas di tanganku bergetar kuat. Cahaya hangat keluar darinya, menyinari cermin. Dan perlahan, luka-luka di sosok itu mulai menutup. Darah hitam berubah menjadi cahaya emas. Jangan percaya pada bayangan itu, bisikan lembut terdengar dari kunci. Dia adalah ilusi keterbatasan yang kau ciptakan sendiri. DNA-mu menyimpan kekuatan penyembuhan. Percayalah. Dari balik rak-rak buku,
muncul sosok berbaju jubah putih yang mengalir. Wajahnya tersembunyi di balik kerudung, tapi aura kebijaksanaan yang terpancar darinya begitu kuat. "Selamat datang, pencari kebenaran." Suaranya lembut namun bergema dengan kekuatan. "Aku adalah penjaga perpustakaan kesadaran. Sudah lama aku menunggumu." "Menungguku?" Aku terbata-bata. Siapa aku sebenarnya? Penjaga itu mendekat, dan aku bisa merasakan energi damai yang mengalir darinya. "Kau adalah seperti semua manusia, makhluk dengan potensi tak terbatas yang terperangkap dalam keterbatasan pikiran. DNA-mu mengandung kode ilahi yang sama dengan yang dimiliki para nabi, para penyembuh, para bijaksana sepanjang sejarah." Dia mengulurkan tangan, dan dari telapaknya keluar cahaya lembut. Tapi untuk membuka gerbang itu, untuk mengaktifkan kekuatan tersembunyi dalam dirimu, kau harus terlebih dahulu menghadapi dirimu sendiri. Menghadapi diriku sendiri? Ya. Penjaga itu mengangguk. Setiap trauma, titik koma, setiap ketakutan, setiap keyakinan negatif yang kau simpan dalam pikiranmu menciptakan blokade energetik. Blokade ini mencegah gen-gen spiritualmu teraktivasi. Dia menunjuk ke sebuah pintu yang tiba-tiba muncul di ujung ruangan. Pintu itu terbuat dari cahaya murni yang berpulsasi. Di balik pintu itu, kau akan menghadapi 3 ujian. Ujian ketakutan, ujian penyesalan, dan ujian ego. Hanya dengan melewati ketiga ujian itu, kau bisa mengakses perpustakaan genetik sejatimu. Aku melangkah memasuki pintu cahaya itu, dan tiba-tiba berada di ruang yang gelap gulita. Tidak ada cahaya sama sekali. Bahkan kunci emas di tanganku tidak lagi berpendar. Dari kegelapan itu muncul suara-suara bisikan yang mengerikan. Kau akan gagal. Kau tidak cukup baik. Kau akan sendirian selamanya. Kemudian wujud-wujud menakutkan mulai bermunculan. Bayangan-bayangan ketakutan terbesarku mengambil bentuk nyata. Monster kegagalan dengan mata merah menyala. Sosok penolakan yang tubuhnya dipenuhi duri. Dan hantu kesendirian yang wajahnya kosong seperti lubang hitam. Mereka mengelilingiku. Semakin mendekat. Aku mundur hingga punggungku menyentuh dinding dingin. Ini tidak nyata. Bisikku pada diri sendiri. Ini hanya proyeksi ketakutanku. Tapi monster-monster itu semakin dekat. Aku bisa merasakan napas dingin mereka di wajahku. Lalu, aku teringat kata-kata dari buku yang kubaca tadi. Niat yang jelas dan terfokus dapat mengubah ekspresi genetik. Aku menutup mata, menarik napas dalam, dan mulai mengucapkan afirmasi dalam hati. Aku adalah makhluk cahaya yang penuh kekuatan. DNA-ku mengandung keberanian para leluhur. Aku tidak akan ditakuti oleh bayangan-bayangan masa lalu. Kunci emas di tanganku mulai bergetar. Cahaya lembut keluar darinya. Dan monster-monster itu mulai mundur. Ketakutan adalah ilusi. Aku memilih untuk melihat kekuatan dalam setiap tantangan. Aku memilih untuk percaya pada potensi tak terbatas dalam diriku. Cahaya dari kunci semakin terang, hingga seluruh ruangan bercahaya. Monster-monster itu berteriak, lalu larut menjadi cahaya emas yang menyatu dengan tubuhku. Aku merasakan sesuatu berubah dalam diriku. Seperti ada gen yang terbangun, gen keberanian yang selama ini tertidur. Ruangan berubah. Kini, aku berada di sebuah bioskop kosong dengan layar besar di depan. Tiba-tiba layar itu menyala,
menampilkan adegan-adegan dari masa laluku, semua kesalahanku, semua keputusan yang kuambil dengan salah, semua orang yang pernah kusakiti. Semuanya terputar dalam slow motion yang menyakitkan. Lihat apa yang telah kau lakukan. Suara dingin bergema di ruangan itu. Kau tidak layak untuk berubah. Kau sudah terlalu banyak berbuat salah. Air mata mulai mengalir di pipiku. Rasa bersalah yang selama ini ku coba kubur mencuat ke permukaan. Dadaku sesak, seolah ada beban raksasa yang menindihnya. Tapi kemudian aku teringat lagi pada pengetahuan yang kudapat dari perpustakaan titik-titik. Emosi yang tertekan dan trauma yang tidak diselesaikan dapat mengunci gen dan menghambat aliran energi. Aku berdiri dari kursi bioskop dan menghadap layar itu. Aku mengakui semua kesalahanku, kataku dengan suara yang bergetar. Tapi aku juga memilih untuk memaafkan diriku sendiri. Layar berkedip. Setiap kesalahan adalah pelajaran. Lanjutku dengan suara yang semakin kuat. DNA-ku tidak hanya menyimpan trauma, tetapi juga kebijaksanaan dari setiap pengalaman. Aku memilih untuk mengambil hikmah dan melepaskan penyesalan. Kunci emas di tanganku berpendar lagi. Cahayanya menyinari layar, dan perlahan adegan-adegan menyakitkan itu berubah. Setiap kesalahan kini menampilkan juga pembelajaran yang kudapat darinya. Aku merasakan beban di dadaku hilang. Ada gen lain yang terbangun, gen pengampunan dan kebijaksanaan. Ruangan berubah lagi. Kini aku berdiri di depan cermin raksasa. Tapi cermin ini menampilkan versi diriku yang berbeda. Versi diriku yang angkuh, yang merasa superior, yang menganggap dirinya sudah mencapai pencerahan spiritual. Sosok itu tersenyum sombong padaku. Lihat betapa hebatnya kau, kata sosok itu. Kau sudah melewati 2 ujian. Kau istimewa. Kau berbeda dari orang lain yang lemah dan tidak tercerahkan. Untuk sesaat, aku hampir terbawa oleh pujian itu. Rasanya menyenangkan merasa superior. Merasa bahwa aku sudah lebih maju secara spiritual dari yang lain. Tapi kemudian aku sadar. Ini adalah ujian ego, jebakan paling halus dan berbahaya. Tidak, kataku pada cermin itu. Aku bukan lebih baik dari siapapun. Setiap manusia memiliki DNA spiritual yang sama. Setiap orang memiliki potensi yang sama untuk berubah dan tumbuh. Sosok di cermin mengerutkan kening. Jangan bodoh. Kau khusus. Kau terpilih. Aku khusus seperti setiap orang lain juga khusus. Jawabku dengan tenang. Kekuatan DNA spiritual bukanlah untuk membuatku merasa superior, melainkan untuk membuatku lebih rendah hati dan lebih melayani. Cahaya dari kunci emas menyebar ke seluruh tubuhku. Aku memilih untuk menggunakan apapun yang kuaktifkan dalam diriku untuk membantu orang lain menemukan kekuatan mereka juga. Sosok sombong di cermin itu berteriak marah, lalu pecah menjadi serpihan cahaya yang menyatu dengan tubuhku. Aku merasakan gen kerendahan hati dan kasih sayang teraktivasi. Setelah melewati ketiga ujian, ruangan berubah menjadi sebuah jurang luas dengan kabut tebal. Di seberang jurang, aku bisa melihat cahaya keemasan yang berkilau. Tiba-tiba, dari cahaya kunci di tanganku, terbentuk jembatan yang terbuat dari sinar murni. Jembatan itu mengapung di udara, menghubungkan tempatku berdiri dengan sisi seberang jurang. Setiap langkah yang kuambil di jembatan cahaya itu memberikan sensasi luar biasa.
Seperti ada energi yang mengalir dari jembatan langsung ke dalam DNA-ku. Aku bisa merasakan heliks genetik dalam setiap selku mulai berpulsasi dengan frekuensi yang lebih tinggi. Di tengah-tengah jembatan, aku berhenti sejenak. Suara penjaga bergema dari segala arah. Selamat, kau telah membuktikan bahwa kau siap untuk transformasi. Dengan melepaskan ketakutan, memaafkan masa lalu, dan merendahkan ego, kau telah membuka kunci genetik pertama. Tubuhku bergetar dengan energi yang luar biasa. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di tingkat seluler. Seolah jutaan gen yang tadinya tertidur kini mulai terbangun. Di ujung jembatan, aku tiba di sebuah kota yang menakjubkan. Bangunan-bangunannya terbuat dari kristal yang bercahaya, dengan jalanan yang seperti dibuat dari mutiara cair. Yang paling menarik perhatianku adalah menara tinggi di pusat kota. Menara itu menjulang hingga menusuk awan, dan di puncaknya ada sebuah jam raksasa. Tapi jam itu aneh, jarumnya tidak bergerak. Terhenti pada angka 1200. Penduduk kota itu bergerak dalam gerakan yang sangat lambat. Hampir seperti bergerak dalam madu. Mereka tersenyum padaku, tapi senyuman itu terasa kosong. Seorang anak kecil mendekatiku. Gerakannya juga lambat, tapi matanya berkilau dengan kecerdasan. "Selamat datang di kota waktu yang terhenti," katanya dengan suara yang bergema. "Kami sudah menunggu kedatangan pembawa kunci." Pembawa kunci. Aku menunjuk kunci emas di tanganku. "Maksudmu ini?" Anak itu mengangguk. "Jam di menara itu mengontrol waktu di kota ini. Tapi seseorang telah memanipulasinya, menjebak kami dalam loop temporal. Hanya kunci itu yang bisa membebaskan kami." Aku mengikuti anak itu menuju menara besar di pusat kota. Semakin dekat aku ke menara, semakin jelas aku bisa merasakan energi aneh yang memancar darinya. Energi yang memperlambat segala sesuatu, termasuk aliran darah dalam tubuhku. Di depan menara, aku melihat sebuah platform bundar dengan simbol-simbol yang sudah familiar. Heliks DNA yang saling berputar. Di tengah platform itu ada sebuah pedestal kosong dengan bentuk yang persis seperti kunci emas di tanganku. "Letakkan kunci itu di sana," kata anak itu. "Tapi hati-hati, begitu kau melakukannya, waktu akan kembali bergerak normal, dan kau akan menghadapi sang pencatat takdir." Sang pencatat takdir. Anak itu menunjuk ke puncak menara. Dia yang mengendalikan takdir setiap makhluk hidup. Tapi dia sudah dikuasai oleh bayangan keraguan. Makanya dia membekukan waktu karena takut pada perubahan yang akan terjadi jika manusia benar-benar mengaktifkan potensi DNA spiritual mereka. Dengan tangan yang bergetar, aku meletakkan kunci emas itu ke dalam pedestal. Seketika itu juga, seluruh kota berguncang. Jarum jam raksasa di puncak menara mulai bergerak. Pelan-pelan dulu. Kemudian, semakin cepat. Penduduk kota yang tadinya bergerak lambat, kini bergerak normal. Dan senyuman kosong mereka berubah menjadi sorak kegembiraan. Tapi, dari puncak menara, terdengar teriakan marah yang menggelegar. Sebuah tangga spiral muncul di dalam menara, membawaku naik ke puncak. Setiap langkah terasa berat, seolah gravitasi di sini berbeda. Di puncak menara, aku menemukan ruangan bundar yang dipenuhi buku-buku raksasa. Di tengah ruangan, duduk seorang pria tua dengan jenggot putih panjang. Di depannya ada buku terbuka yang sangat besar, dan tangannya tak henti-hentinya menulis dengan pena emas. "Jadi kaulah yang membebaskan waktu," katanya tanpa mengangkat kepala.
Suaranya dalam dan bergema. Kau tidak tahu apa yang telah kau lakukan. Aku hanya membantu penduduk kota. Jawabku. Mereka terjebak dalam waktu yang beku. Pria tua itu akhirnya mengangkat kepala. Matanya merah seperti darah, dan wajahnya penuh dengan garis-garis kelelahan yang dalam. Aku adalah sang pencatat takdir, katanya. Tugasku adalah mencatat setiap niat dan tindakan setiap manusia. Dan aku sudah melihat apa yang akan terjadi jika manusia benar-benar mengaktifkan DNA spiritual mereka. Dia menunjuk ke halaman-halaman buku di hadapannya. Aku bisa melihat tulisan-tulisan yang bergerak sendiri, mencatat kejadian dari seluruh dunia dalam waktu nyata. Kekacauan. Lanjutnya, ketika manusia memiliki kekuatan spiritual yang terlalu besar, mereka akan menjadi sombong. Mereka akan menganggap diri mereka seperti Tuhan. Lebih baik mereka tetap tertidur dalam keterbatasan. Tapi itu bukan berarti kau bisa membekukan waktu. Protesku. Setiap orang berhak untuk tumbuh dan mengembangkan potensinya. Mata merah itu menatapku tajam. Dan bagaimana aku bisa percaya bahwa kau tidak akan menyalahgunakan kekuatan yang kau aktifkan? Bagaimana aku tahu kau tidak akan menjadi tiran spiritual? Pertanyaan itu menghantamku seperti petir. Karena sejujurnya, bagian kecil dariku memang sempat tergoda oleh kekuatan yang mulai terbangun. Sempat ada bisikan untuk menggunakan kemampuan ini untuk keuntungan pribadi. Dari sudut ruangan, muncul sosok bayangan yang familiar. Bayangan yang sama yang kutemui di lorong pertama. Tapi, kini bentuknya lebih jelas, seperti versi gelapku. Dengan mata yang berkilau penuh ambisi. Ya, bisik bayangan itu. Dengarkan keraguan itu. Kau memang tidak bisa dipercaya. Lihat betapa mudahnya kau tergoda oleh kekuatan. Lebih baik semua ini dihentikan sekarang. Sang pencatat takdir mengangguk setuju. Bayangan keraguan ini yang membuka mataku. Dia menunjukkan masa depan gelap jika manusia terlalu berkuasa. Aku melihat bayangan itu tersenyum licik. Aku sudah memanipulasi catatan takdir, katanya pada sang pencatat. Membuatnya percaya bahwa evolusi spiritual manusia akan berakhir dengan kehancuran. Padahal, yang sebenarnya aku takuti adalah kehilangan pengaruhku atas mereka. Sang pencatat terdiam. Matanya mulai berubah dari merah menjadi normal. Apa yang kau katakan? Aku adalah personifikasi dari semua ketakutan dan keraguan kolektif manusia. Bayangan itu mulai menampakkan wujud aslinya, monster besar dengan tentakel gelap. Selama manusia ragu pada kemampuan mereka, selama mereka takut mengaktifkan potensi spiritual, aku berkuasa atas mereka. Tapi jika mereka benar-benar tersadar, lanjut monster itu. Jika mereka mengaktifkan DNA spiritual dan menjadi makhluk yang penuh kasih dan kebijaksanaan, maka aku akan hilang. Makanya, aku harus menghentikan proses ini. Monster bayangan itu menyerang dengan tentakel-tentakel gelapnya. Tapi, ini bukan pertarungan fisik biasa. Setiap tentakel yang menyentuhku mengirimkan gelombang keraguan, ketakutan, dan pikiran negatif langsung ke dalam pikiranku. Kau tidak pantas. Kau akan gagal. Kau sama saja seperti orang lain. Serangan mental itu begitu kuat hingga aku terjatuh berlutut. Kunci emas di tanganku mulai meredup. DNA spiritual yang baru teraktifkan mulai kembali tertidur. Tapi
Kemudian aku mengingat semua yang sudah kupelajari. Tentang kekuatan niat yang terfokus. Tentang kemampuan kesadaran untuk mengubah ekspresi genetik. Tentang cahaya yang ada dalam setiap sel tubuhku. Aku menutup mata dan mulai bermeditasi di tengah serangan itu. Menarik napas dalam-dalam. Memfokuskan niat untuk mengaktifkan seluruh potensi DNA spiritualku dari dalam tubuhku. Cahaya mulai bersinar. Bukan cahaya fisik, tapi cahaya kesadaran murni. Setiap sel dalam tubuhku mulai berpulsasi dengan frekuensi cinta dan kebijaksanaan. Aku memilih untuk menggunakan kekuatan ini bukan untuk diriku sendiri. Kataku dengan suara yang bergetar tapi tegas. Melainkan untuk membantu semua makhluk menemukan cahaya dalam diri mereka. Cahaya dari tubuhku semakin terang, menghalau tentakel-tentakel gelap monster itu. Sang pencatat takdir yang tadinya terpesona oleh bayangan keraguan, kini mulai tersadar. Monster bayangan itu berteriak kesakitan saat cahaya kasihku menyentuhnya. Tidak, aku tidak bisa hilang. Manusia membutuhkanku untuk tetap rendah, tapi alih-alih menghancurkannya, aku melakukan sesuatu yang tidak terduga. Aku memeluknya. Kau juga bagian dari proses ini, bisikku padanya. Keraguan dan ketakutan juga perlu ada, tapi dalam proporsi yang seimbang. Bukan untuk mengontrol, melainkan untuk mengajarkan kehati-hatian. Monster itu berhenti meronta. Perlahan, tubuhnya yang gelap mulai menyusut. Tentakel-tentakelnya berubah menjadi cahaya lembut. Aku bisa menjadi bagian dari kebijaksanaan? Tanyanya dengan suara yang tidak lagi menakutkan. Ya, jawabku. Setiap aspek diri kita, termasuk keraguan, bisa diintegrasikan dengan cinta. Monster itu berubah menjadi sosok kecil yang tenang, lalu menyatu dengan cahaya di dalam tubuhku. Aku merasakan gen kebijaksanaan yang baru teraktivasi, gen yang memungkinkan aku menggunakan bahkan emosi negatif sebagai bahan bakar untuk pertumbuhan spiritual. Sang pencatat takdir tersenyum dengan mata yang kini jernih. Sekarang aku mengerti, katanya. Kekuatan spiritual yang sejati bukan tentang dominasi, melainkan tentang integrasi dan keseimbangan. Tapi kemudian aku sadar sesuatu yang mengejutkan. Musuh sebenarnya dalam perjalanan ini bukanlah monster eksternal. Musuh sebenarnya adalah bagian dari diriku sendiri yang belum siap menerima kekuatan ini dengan hati yang ikhlas. Setelah integrasi dengan bayangan keraguan, sang pencatat takdir membuka buku raksasa di hadapannya. Halaman-halaman itu berpendar dengan cahaya emas. Inilah saatnya, katanya. Kunci yang kau bawa bukanlah kunci fisik. Ia adalah kunci kesadaran. Dan sekarang, pintu gerbang rahasia dalam dirimu sudah siap dibuka. Aku mengulurkan kunci emas itu, dan ia berubah menjadi cahaya murni di telapak tanganku. Cahaya itu tidak lagi berada di luar diriku, melainkan mengalir masuk ke dalam setiap sel tubuhku. Tiba-tiba, aku bisa melihat ke dalam diriku sendiri. Melihat miliaran sel yang berpulsasi dengan frekuensi kehidupan. Melihat heliks DNA yang berputar dalam tarian kosmis yang indah. Dan di dalam setiap heliks itu, aku melihat cahaya. Cahaya kesadaran murni yang selama ini tersembunyi. Inilah gerbang rahasia yang sesungguhnya. Bisik suara dari dalam diriku sendiri. Bukan gerbang di luar sana, melainkan gerbang di dalam setiap helai DNA-mu. Saat gerbang itu terbuka, aku merasakan gelombang informasi dan energi yang luar biasa.
seperti perpustakaan kosmis yang tiba-tiba terbuka, memberikan akses ke kebijaksanaan yang selama ini tersembunyi dalam genetik spiritual. Dalam keadaan kesadaran yang diperluas ini, aku mulai memahami kebenaran yang mengejutkan. Semua perjalanan yang kulakukan, lorong gelap, perpustakaan rahasia, ujian-ujian yang kuhadapi, kota misterius dengan waktu yang beku, semuanya adalah proyeksi dari proses internal yang terjadi dalam tubuhku. Setiap simbol yang kulihat adalah representasi dari proses biologis yang sesungguhnya. Heliks DNA yang berpendar adalah visualisasi dari aktivasi genetik yang benar-benar terjadi. Monster-monster ketakutan adalah personifikasi dari blokade energetik yang menghalangi ekspresi gen spiritual. Meditasi yang kulakukan, gumamku dalam kesadaran yang baru, benar-benar mengubah aktivitas genku. Setiap niat yang terfokus, setiap afirmasi positif, secara harfiah memprogram ulang ekspresi DNA-ku. Aku bisa merasakan perubahan nyata dalam tubuhku. Sistem imun yang lebih kuat, produksi hormon yang lebih seimbang, telomer yang memanjang, menunda proses penuaan seluler, dan yang paling menakjubkan, aktivitas enzim telomerase yang meningkat drastis. Tapi yang lebih luar biasa lagi, aku mulai bisa merasakan koneksi dengan kesadaran yang lebih besar. Seolah DNA-ku tidak hanya terhubung dengan tubuhku, tapi juga dengan jaringan kesadaran kosmis yang menghubungkan seluruh kehidupan di alam semesta. Kesadaran yang diperluas itu perlahan menstabilkan diri. Aku menemukan diriku kembali di lorong gelap tempat semuanya dimulai. Tapi kini lorong itu tidak lagi gelap. Dinding-dindingnya memancarkan cahaya lembut dari dalam. Dan simbol-simbol yang tadinya misterius kini terasa familiar dan menenangkan. Tidak ada lagi bayangan yang menakutkan. Tidak ada lagi suara-suara bisikan yang meragukan. Yang ada hanya kedamaian mendalam dan perasaan pulang yang luar biasa. Aku berjalan pelan menyusuri lorong itu. Kali ini dengan penuh rasa syukur. Setiap langkah terasa ringan, seolah tubuhku terbuat dari cahaya yang dimampatkan. Di ujung lorong, aku melihat pintu yang mengarah kembali ke dunia biasa. Tapi aku tahu, meski aku kembali ke realitas sehari-hari, aku tidak akan pernah sama lagi. Setiap sel dalam tubuhku kini vibrating pada frekuensi yang lebih tinggi. DNA-ku telah teraktivasi dan siap untuk terus berevolusi. Yang terpenting, aku kini memiliki akses langsung ke kekuatan transformatif yang selama ini tersembunyi dalam diriku. Saat aku melangkah keluar dari pintu itu, aku membawa serta pengetahuan bahwa setiap manusia memiliki potensi yang sama. Setiap orang dapat mengaktifkan DNA spiritual mereka melalui praktik kesadaran yang konsisten. Kini aku duduk di kamar tidurku yang familiar, tapi dengan perspektif yang telah sepenuhnya berubah. Perjalanan di lorong misterius itu mungkin hanya terjadi dalam mimpi, dalam meditasi yang mendalam, atau dalam dimensi kesadaran yang lain. Tapi dampaknya benar-benar nyata. Aku bisa merasakan perubahan fisik dalam tubuhku. Energi yang lebih stabil, tidur yang lebih berkualitas, sistem imun yang lebih kuat. Tapi yang lebih penting, aku memiliki akses ke kebijaksanaan dan ketenangan yang sebelumnya tidak pernah kurasakan. Setiap hari, aku mempraktikkan apa yang kupelajari dalam perjalanan itu. Meditasi dengan niat yang terfokus untuk mengaktifkan gen-gen spiritual. Afirmasi positif yang secara harfiah memprogram ulang ekspresi genetiku. Dan yang terpenting, kesadaran bahwa setiap pikiran dan emosi
memiliki konsekuensi biologis yang nyata. Kini aku memahami bahwa gerbang terbesar bukanlah gerbang fisik di dunia luar. Gerbang terbesar adalah pintu kesadaran yang menghubungkan kita dengan potensi tak terbatas dalam DNA kita sendiri. Dan saat kita berani membuka gerbang itu, dengan kerendahan hati dan niat yang murni, semesta pun terbuka untuk mendukung evolusi kita. Setiap manusia memiliki laboratorium genetik yang sama, canggihnya dengan fasilitas penelitian termodern. Perbedaannya, laboratorium ini dioperasikan oleh kesadaran, dipelihara oleh cinta, dan dikembangkan melalui praktik spiritual yang konsisten. DNA adalah perpustakaan tak terbatas yang menunggu untuk dibaca. Kesadaran adalah kunci untuk membuka setiap halaman. Dan setiap halaman yang terbuka membawa kita semakin dekat kepada diri sejati kita, makhluk cahaya yang sedang belajar menjadi manusia. Malam ini, saat aku menutup mata untuk tidur, aku tahu bahwa dalam setiap sel tubuhku, jutaan gen spiritual sedang bekerja, terus mengoptimalkan dan mengembangkan potensi ilahi yang ada dalam diriku. Dan besok pagi, aku akan bangun sebagai versi yang sedikit lebih baik dari diriku hari ini. Inilah rahasia yang sesungguhnya. Gerbang menuju transformasi total tidak pernah tertutup. Ia selalu terbuka, menunggu kita dengan sabar. Di dalam setiap napas yang kita hirup, di dalam setiap detak jantung yang memompa kehidupan, dan di dalam setiap helai DNA yang membawa kode ilahi kehidupan. Terima kasih sudah mendengarkan hingga akhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, dukung channel Pelita Tidur dengan subscribe, like, dan share. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Dan semoga malam ini menjadi malam penuh ketenangan. Gerbang terbesar bukan di luar, melainkan di dalam dirimu. Dan saat kau berani membukanya, semesta pun terbuka untukmu.